A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo untuk saat ini siapa yang belum bertanya? Oke. Abi, Rifa izin bertanya, bagaimana cara mengetahui orang yang baik? Oke. Alhamdulillah. Mbak Rifa bertanya tentang bagaimana cara mengetahui orang yang baik. Dan ini penting dalam kehidupan, mengarungi kehidupan itu sangat penting untuk mengetahui mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik. Orang yang baik tentunya yang kita cari dan kita jadikan teman, jadikan istri, atau jadikan suami kalau laki-laki, jadikan teman karib, jadikan partner usaha, dan sebagainya. Karena dengan bergaul, berteman, berdampingan dengan orang yang baik akan mendapatkan keberuntungan, kebaikan, kedamaian, keselamatan. Karena orang yang baik mengharapkan kita juga baik, memberi keuntungan. Beda dengan orang yang jahat. Bagus pertanyaannya. Jadi ciri orang yang baik itu menurut Abi yaitu orang yang mengutamakan Allah dan Rasul. Dalam hatinya mengutamakan Allah dan Rasulnya, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari kecintaannya ataupun mengutamakannya. Dijamin kalau orang sudah hatinya ke sana, niatannya ke sana, dijamin baik. Sudah arahnya lillah, tulus, setia, mengharap ridho Allah. Tidak ada kepalsuan. Terus bagaimana untuk mengetahui bahwa itu orang itu cinta sama Allah dan Rasulnya? Ya, perlu kita deketin. Ciri-cirinya beliaunya ini suka sholawat. Suka meneladani Nabi Muhammad. Dan tentunya mencintai Allah. Setelah Nabi Muhammad, kemudian Allah dulu, baru turunnya Nabi Muhammad. Dan dijamin orang yang sudah merdeka, hati sudah di level cinta Nabi Muhammad dan cinta ke Allah, hatinya udah di situ, lainnya di bawahnya, itu sudah berkedudukan menjadi kekasih Allah, walinya Allah. Walinya Allah semuanya baik. Tidak ada walinya Allah yang tidak baik. Justru di dunia ini yang penting itu mengetahui orang baik. Kenapa di masyarakat ada orang yang susah, ada orang yang rugi, ada orang yang tidak beruntung? Itu karena kebanyakan dalam pergaulannya, dalam hidupnya, dalam bertransaksinya atau bertemannya ketemu orang-orang buruk. Buruk, dapatnya rugi, dapatnya sengsara, dapatnya
penghinaan, dapatnya kerugian. Terus kalau kita sudah menemui orang yang baik, orang baik ini apalagi kekasih Allah, cintanya ke Rasulullah luar biasa, ke Allah luar biasa, peganglah kencang sampai kamu meninggal. Terus kalau ketemu yang lebih baik lagi, ya yang lebih baik tadi itu kita temani. Jadi kita temannya tidak satu tok. Paham? Seperti api berguru, cari sampai teratas. Kalau di NU sampai menemukan, yaitu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailan, sampai menemukan orang mulia seperti itu. Sampai menemukan Khulafaur Rasyidin, kedudukannya mulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, justru yang paling membahayakan kita ketemu orang baik dan kita tidak menghormatinya. Itu sangat bahaya. Contohnya Rifa. Rifa bergaul sama Nindin. Mbak Nindin ini derajatnya tinggi. Di hadapan Allah itu sangat tinggi. Sangat dekat sama Allah. Sementara Rifa di bawahnya jauh. Rifa nggak tahu kedudukannya Nindin, bahwa Nindin itu dekat sama Allah. Nah, Rifa sembrono, ngolok-ngolok, jahatin, ngadu domba, atau sejenisnya. Intinya Nindin jadi susah, disusahin oleh Rifa. Kalau Nindin memaafkan, belum tentu Allah memaafkan. Nah, kalau Nindin marah, Allah marah, itu bahaya. Andai kata Rifa punya kedudukan wali, tapi kewaliannya tinggi Nindin, kewaliannya Rifa bisa hilang. Seperti kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika saat itu beliau oleh Allah dianugerahi kedudukan ratunya wali, rajanya wali. Semua wali dari timur, barat, semuanya itu ada di bawah telapak kakiku. Kakinya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada wali padahal jauh berapa di negara yang lain. Degek, sombong, tidak mengakui kewalian. Kewaliannya tinggi tapi masih tinggi Syekh Abdul Qadir. Hanya di hati tok, nggak percaya, sombongnya keluar. Kewaliannya dibeset, meninggalnya masuk neraka. Su'ul khotimah. Itu bahayanya. Jadi, kembali ke Rifa tadi, kalau Rifa sudah tahu kedudukan Nindin sama Allah itu dekat, sama Kanjeng Nabi dekat, tahu ciri-cirinya, banyak sholawatnya, banyak kehati-hatiannya, pokoknya sudah tahu, jangan sembarangan. Harus dibagusin, dihormatin, sehingga nanti akan beriringan. Paham? Paham. Tidak rugi, tambah cucu, cepat naiknya derajatnya. Nah, seperti juga sampai menemukan guru-guru yang kekasih Allah, walinya Allah. Dan kamu baik sama guru itu, tidak menyakiti hatinya, tidak menyepelekannya, tidak sembrono, maka kamu untuk mencapai kedudukan wali itu akan dipermudah oleh Allah, karena menghormati kekasih Allah. Itulah yang paling penting. Cuma orang banyak mengabaikan tentang itu. Jadi untuk tahu orang baik itu penting.
lebih penting lagi mendudukan derajatnya, mendudukan posisinya. Kan susah, ini wali apa kan bingung. Ya makanya hal itu sangat dirahasiakan oleh Allah. Biar kita hati-hati. Baik orang yang sembrono nanti dapatnya ya cilaka. Pokoknya untuk permasalahan yang ini perlu kita perdalam lagi sehingga apa? Kita menemukan benar-benar orang baik dan kita bisa bersikap baik. Kalau sesama baiknya derajatnya sama, contohnya wali abdal sama wali abdal, ya udah saling menghormati aja. Ini kalau enggak sesama wali itu, kalau sesama ini pasti menghormati. Kalau memang tahu kedudukannya itu ya pasti menghormati. Tidak mungkin akan sembrono. Kalau sembrono, kok dia sembrono pasti akan jatuh. Apalagi orang biasa ketemu kekasih Allah. Terus menyakiti hatinya, ngenyek dan sebagainya, maka akan bisa stroke, bisa kualat dan sebagainya. Itu kenyataan di dalam masyarakat. Kalau kita hati-hati, maka akan selamat. Kalau tidak hati-hati, maka kita akan celaka. Ini sama seperti Safira kemarin bertanya, kenapa ada orang baik dan ada orang buruk. Nah, sekarang pertanyaannya lebih fokus lagi. Bagaimana cara mengetahui orang baik? Spesifiknya lagi, bagaimana cara mengetahui orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, atau mencintai Allah dan Rasulnya, atau kekasih Allah, wali Allah. Wali Allah yang derajatnya tinggi. Itu sangat susah, sangat sulit. Jika tidak dapat hidayah, tidak akan bisa. Karena walinya Allah itu disimpan sama Allah, disembunyikan. Kalau untuk mengetahui Allah mudah. Allah buat matahari, nggak ada yang buat selain Allah. Itu Allah yang buat, kan gampang ya. Tapi kalau walinya Allah susah, karena oleh wali Allah disembunyikan. Ya, sekali lagi, patokannya untuk mengetahui orang itu baik, yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasul. Niat hatinya ke sana lah. Pasti bukan karena sanjungan, bukan karena dunia, bukan karena makhluk. Ya, selamat mencari kebenaran, mencari teman yang baik, mencari pendamping yang baik. Ingat, kamu juga harus baik. Kalau kamu nggak baik, nggak bisa menemui orang baik. Jelek ketemunya jelek, baik ketemunya baik. Walinya Allah akan mengetahui walinya Allah, diberitahu. Contohnya, Mimpin tadi wali, kemudian Rifa wali. Karena Allah kasihan sama Rifa dikasih tahu. Rifa, Mimpin itu kekasih Allah. Ciri-cirinya cintanya luar biasa ke Allah. Cintanya ke Rasulullah luar biasa. Dibuktikan banyak sholawatnya, banyak kehati-hatiannya. Ditampakkan di dalam mata Rifa itu, pikiran hatinya itu bisa merobos keutamaan-keutamaan Mimpin. Nah, sehingga timbullah Rifa hormati. Dan akhirnya saling menjaga. Nah, Mimpin yang kedudukan walinya lebih tinggi tetap hormat, sayang. Tidak, kamu harus menghormati saya, tidak.
Pokoknya kalau sampai tahu dunianya para wali itu luar biasa. Yang paling dekat sama Allah tidak boleh dihina yang di bawahnya. Dan di bawahnya sangat baik di bawahnya. Satu saat sampai mudah-mudahan kebuka tentang hal itu sehingga kamu bisa menempatkan pada tempatnya. Jadi tegasnya gimana? Tegasnya carilah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, titik. Kalau pengen kamu tahu sejatinya orang yang baik itu. Karena orang baik presinya beda-beda, paham ya? Kalau dijabarkan banyak yang jujur, yang sopan, yang akhlaknya baik, yang sering ngaji, baca Quran, senang zikir, sholawat. Tapi itu semuanya tidak bisa menjamin, bisa palsu. Biar tidak kena tipuan, jadi langsung atasnya, siapa-siapa sih mencintai Allah dan Rasulnya kuat, pasti akan aman. Tidak ada kepalsuan di situ. Kan sampai kan cari yang terbaik, yang baik, yang bukan palsu kan? Ya, itu. Mencintai Allah dan Rasulnya kuat, terus jadi wali, terus tingkatannya tinggi. Nah, gitu. Kalau ketemu itu ya pepetono aja. Karena di dalam ada koridor ini apa ya? Koridor apa ya? Di dalam hidup kok ketemu wali dan bisa hormat dengan wali itu, baik dengan wali itu, maka dijamin surga. Di atasnya itu, siapa orang yang bisa ketemu Nabi Khidir, dijamin surga. Di atasnya itu lagi, siapa orang yang bisa melihat Kanjeng Nabi atau mimpi, dijamin surga. Tingkatan-tingkatan. Nah, orang yang hancur banyakan sembrono sama wali. Kalau sembrono sama wali, ya apes. Kayak di Jemberem sini. Dulu ceritanya ada orang minta-minta, ini kekasih Allah, walinya Allah. Minta air putih. Nyuwun toyo putih, nyuwun toyo lah haus. Gak ada air. Padahal ya ada air. Ya sampai sudah minta sampai mentok, gak dikasih air. Akhirnya wali ini nyabdo, marah, hatinya tuh. Semoga-moga bisa kenelang katanya. Benar. Di Lumbayu banyak air, di Pantiran banyak air, sini kurang air. Yang salah satu akhirnya kena desa. Makanya kamu harus hati-hati, paham ya? Bisa salahnya orang tua, cucu anaknya jadi kena. Itu resikonya kalau sembrono sama wali. Sama wali kedudukannya lebih tinggi. Nggak ada wali yang di atasnya kemudian sembrono, nggak ada, jarang. 1-2 tok yang tadi itu cerita yang nggak bagus itu. Rata-rata yang langsung tunduk, nggak berani. Apalagi ketemu rajanya begini, nggak berani banget, nggak berani sembrono. Kapan kita bahas lebih dalam lagi? Cukup sampai di sini. Jawabannya itu Mbak Rifa, supaya tidak kecelik, patokannya itu tadi. Siapa orang yang mencintai Allah dan Rasulnya yang kuat, itulah orang yang baik. Dan dijamin itu wali Allah dan orang baik. Makaten
Mari kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa maghfirli wa liwalidayya wa lakum rabbana syurah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.